Shalom sahabat Iktus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat Iktus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, di perjumpaan kita kali ini saya mengajak sahabat untuk kita sama-sama belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Tema yang saya bagikan untuk kita pikirkan, kita renungkan, bahkan kita terapkan dalam hidup kita ini adalah bergerak dengan iman. Bergerak dengan iman, kita akan soroti Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita siapkan Alkitab kita dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini boleh menolong setiap kami, agar kami betul-betul dapat memahami bagaimana seharusnya kami bersikap di tengah-tengah tantangan dan tentangan, bahkan kesulitan yang kami hadapi. Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang kami baca, kami dengar, boleh menjadi modal bagi kami untuk melangkah dengan pasti. Oleh karena kami boleh belajar untuk mempercayakan apapun yang menjadi masalah hidup kami. Kami bersyukur urapan Tuhan menyertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Iktus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bergerak dengan iman. Dalam tahun 2025 ini kita berjalan dengan tidak tahu apa yang terjadi nanti. Kita akan masuk pada suatu perjalanan iman di tahun ini yang baru kita tempuh 27 hari. Dan masih ada 338 hari yang harus kita hadapi yang penuh dengan tanda tanya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Dalam perjalanan ini banyak hal yang tidak kita ketahui. Karena itu sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita coba belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan secara bertahap ketika membahas 3 poin yang penting bagaimana kita bisa memahami apa menjadi pesan Tuhan bagi kita. Yang jelas dan pasti kita akan belajar hari ini adalah bagaimana perjalanan Abraham. Sahabat, Abraham tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak tahu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan ketika Tuhan memanggil dia. Bagi gereja kita, sahabat, hidup kita, perjalanan hidup kita, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan dan memberikan semangat dalam diri kita untuk bergerak bersama di hari-hari yang penuh dengan tekanan dan tantangan. Kita bergerak bersama dimanapun kita berada, kita boleh melihat bagaimana karya Allah dalam hidup kita. Mari kita belajar dari contoh yang saleh dari kehidupan Abraham. Dia berjalan di tempat yang dia tidak tahu. Tempat yang Tuhan katakan kepadanya. Abraham itu artinya Bapak yang ditinggikan. Bapak yang ditinggikan. Lalu namanya kemudian berubah menjadi Abraham, yang artinya Bapak segala bangsa. Perlu dicatat bahwa berkat untuk Abraham yang akan kita pelajari di sini bukan berarti untuk kita, tetapi kita bisa menghidupkan dan menerapkan teladan hidup atau gaya hidup Abraham dalam meresponi, dalam menanggapi panggilan ilahi atas hidupnya. Yang pertama kita lihat di sini dari Kejadian 12, yaitu panggilan ilahi. Ya, panggilan ilahi. Panggilan pada perjalanan yang tidak diketahui. Suatu perjalanan yang bergantung secara total kepada Tuhan. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu
dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Inilah panggilan ilahi yang diterima oleh Abraham. Di tengah-tengah kehidupan zona nyamannya, Allah memanggil dia. Allah berbicara kepada Abraham. Kita tahu latar belakang keluarga Abraham adalah keluarga penyembah ilah, dewa. Kalau kita melihat dalam Yosua dijelaskan di situ. Nah, sahabat, dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita kerap diperhadapkan pada situasi-situasi yang dilematis, khususnya yang menyangkut masa depan kita. Abraham pasti mengalami itu. Dalam keadaan seperti itu, keraguan dan kebimbangan akan sering menggelayuti pikiran kita ketika kita harus menentukan pilihan apa yang harus kita ambil atau keputusan apa yang harus kita berikan. Kita bingung karena kita sama sekali tidak memiliki gambaran tentang apa yang akan terjadi nanti ke depan. Nah, disinilah dibutuhkan kepekaan dan keberanian untuk meminta Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Iman yang besar merupakan pijakan bagi kita untuk meyakini bahwa apapun yang Tuhan putuskan untuk kita lakukan, itu merupakan hal yang terbaik. Sahabat Iktus, pada saat itu Abraham belum diberitahukan kemana Allah akan menuntunnya. Malah dia harus mengadakan perjalanan di bawah bimbingan Tuhan secara langsung. Abraham berasal dari keluarga mapan, kaya. Tera, sang ayah, begitu mengayomi keluarganya, sehingga ketika memutuskan untuk pindah dari Ur Kasdim, dia memboyong serta seluruh anggota keluarganya. Kita bisa melihat dalam Kejadian 11 ayat 31. Tidak terkecuali Abraham, anaknya, berserta Sarai, istri Abraham. Ketika mereka sampai di Haran, ayah Abraham, yaitu Tera, meninggal dunia. Lalu Tuhan menyuruh Abraham memisahkan diri dari keluarga besarnya. Nah, sahabat, saya mengajak sahabat untuk melihat sejenak Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iman dan ketaatan tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana halnya ketidakpercayaan dan ketidaktaatan juga tidak dapat dipisahkan. Abraham taat dengan panggilan ilahi yang dia terima. Dia rela tinggalkan zona nyamannya. Ya, panggilan Allah ini mungkin saja membuat Abraham bingung. Karena sebelumnya sang ayahlah yang selalu memberikan keputusan. Kini Abraham harus memutuskan sendiri. Apakah dia akan pergi seperti yang diperintahkan Allah kepadanya atau tidak. Namun Abraham memilih taat kepada perintah Tuhan. Ia berangkat meninggalkan keluarga besarnya dan membiarkan Tuhan memimpin perjalanannya. Sahabat, apa yang kita pikirkan, kita dapati dari poin pertama tentang panggilan ilahi? Sederhana saja, mungkin kita tidak dipanggil menjadi hamba Tuhan. Tapi paling tidak panggilan hidup kita di dalam Tuhan. Ya, itu yang harus kita jaga. Kita ada di dalam Tuhan. Jangan kita berpikir kalau kita di dalam Tuhan lalu lepas dari masalah. Dari Abraham kita belajar bagaimana demi untuk mewujudkan panggilan Allah dalam dirinya, dia rela meninggalkan zona nyamannya. Artinya, dalam perjalanan iman kita yang terpanggil sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kesulitan kita tetap berjalan dengan iman. Kita melihat Tuhan yang memanggil kita. Dunia bukan tempat akhir, terminal akhir hidup kita.
Sorga itu menjadi tempat kita. Dunia cuma tempat sementara. Karena itu berjalanlah apapun dan bagaimanapun kesulitan hidup ini. Lihat Tuhan sebagaimana Abraham, dia taat. Yang kedua perjanjian Allah dengan Abraham. Perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi Allah tidak hanya sekedar memanggil Abraham, tapi dinyatakanlah perjanjiannya kepada Abraham. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita melihat Tuhan memberkati orang-orang yang taat dan setia pada panggilannya. Ini yang harus kita garis bawahi. Ya, sementara kita berjalan mengikuti jalannya Tuhan, kita perlu taat. Kita perlu iman juga. Dan kita yakin Tuhan yang memanggil kita tidak akan membuat kita keteteran. Tuhan menyertai kita. Sebagaimana Allah menyertai umat Israel dengan tanda siang hari tiang awan, malam hari tiang api. Demikian juga Tuhan. Dia pasti memberkati kita. Nah, sahabat yang saya kasih, mari kita perhatikan bagaimana janji-janji Allah untuk Abraham dari ayat yang kita baca tadi. Dalam Kejadian 12 ayat 2-3. Pertama, bangsa yang besar. Ayat 2a, itu berkat. Abraham belum punya anak. Ya, usianya sudah 75 tahun ketika Allah memanggil. Sementara istrinya Sarah 65 tahun. Ya, kita melihat. Ya, di sini Tuhan janjikan bangsa yang besar. Termasuk tanah yang dimiliki. Jadi dia tinggal segala kekayaannya. Namun Tuhan janjikan. Ya, bangsa yang besar dan tanah. Yang kedua, namanya masyhur. Inilah berkat-berkat pribadi. Ayat 2b dan 3a. Yang ketiga, dia menjadi berkat bagi seluruh orang di dunia ini. Jadi kita melihat di sini berkatnya adalah bangsa yang besar, termasuk tanah yang dimiliki. Yang kedua, nama yang masyhur. Ini berkat pribadi. Yang ketiga, menjadi berkat bagi seluruh orang di dunia ini. Dalam ayat 3b, artinya akan ada keselamatan untuk semua bangsa melalui Yesus Kristus. Puji Tuhan, itu janji. Hidup tidak lepas dari janjinya Allah. Karena itu marilah kita pegang janjinya Allah. Wow, luar biasa. Janji-janji Allah yang dapat kita lihat di perjanjian lama, begitu banyak digenapi di perjanjian baru. Artinya Allah itu bisa dipercaya. Ya, mungkin janji berkat Allah kepada Abraham bukan untuk kita, tapi prinsip yang mendasar. Apa yang Tuhan katakan bagi kita, setiap perjanjiannya, di mana misalnya dia berkata kepada Yosua yang kecut hatinya, yang lemah oleh karena ketakutan untuk memimpin Israel. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan dikutip oleh penulis surat Ibrani, dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5, jangan kita menjadi hamba uang. Jadi Tuhan ingin uang itu bukan Tuhan kita. Uang itu jangan jadi penguasa. Biar kita jadikan Tuhan itu sebagai pemimpin yang megang otoritas atas hidup kita. Mengapa dalam Ibrani 13 ayat 6, Tuhan itu adalah penolong kita. Ya, dia menjaga kita dan dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Itu berkat Tuhan untuk kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, tadi pertama, panggilan ilahi, Abraham responi. Yang kedua, ada janji yang Allah berikan. Yang ketiga, respon Abraham. Dia bergerak karena iman, bukan oleh karena penglihatan. Paulus berkata, kami hidup bukan oleh karena melihat, tapi karena percaya. Nah, kita amati Kejadian 12 ayat 4-9. Secara bertahap saya bacakan. Jadi bergerak karena iman, bukan karena penglihatan. Sahabat Iktus, Tuhan mengharapkan agar kita meresponi panggilan ilahi dengan iman, ya, yang hidup. Jadi tanggapan kita terhadap panggilan Allah itu harus
wujudnya iman yang hidup. Menantikan penggenapan suatu janji itu adalah pekerjaan yang memang sulit, tidak mudah, sahabat. Apalagi ketika penggenapan janji yang kita tunggu-tunggu itu tidak kunjung terjadi. Kita menunggu, menikah, nggak punya anak. Kita bekerja setengah mati, tapi berkat tidak ada. Dan banyak hal, sakit penyakit yang kita doakan nggak sembuh-sembuh. Sahabat, satu-satunya yang memampukan kita bertahan dalam penantian itu adalah jika kita kenal, jika kita percaya secara penuh kepada pihak yang berjanji, yaitu Tuhan. Sahabat, tidak heran kalau Abraham disebut bapak kaum beriman. Ia tekun menantikan penggenapan janji Allah, walaupun kapan dan seperti apa realisasi janji itu tidak jelas. Ia menaati perintah Allah untuk pergi meninggalkan negeri leluhurnya dan tinggal di tempat asing. Kemah-kemah yang dia dirikan di setiap perhentian menunjukkan bahwa ia selalu siap berpindah-pindah sesuai dengan petunjuk Tuhan sampai ia tiba di tanah perjanjian. Sahabat, sikap iman dari Abraham ini sebenarnya merupakan gambaran sikap iman orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang meyakini bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan merupakan bagian dari perjalanan hidup bermusafir. Orang Jawa katakan dunia ini cuma tempat minum saja. Ya, tujuan kita orang percaya ada di depan, yaitu sorga yang dijanjikan Allah. Sorga adalah tempat abadi yang jauh lebih indah dibandingkan kesementaraan hidup dalam dunia ini. Perhatikan sahabat, ada 4 ciri iman yang hidup dalam kehidupan Abraham yang bisa kita teladani. Saya katakan tadi, poin ketiga, kita harus bergerak karena iman, bukan karena kita melihat. Nah, kita melihat ada 4 poin. Ya, bagaimana iman yang hidup dalam kehidupan Abraham bisa kita contohi menjadi model bagi kita. Pertama, iman yang hidup ditandai dengan ketaatan yang segera. Iman yang hidup ditandai dengan ketaatan yang segera. Artinya tidak menunda, ketaatan yang total, tidak setengah hati, tapi sepenuh hati. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 4-5. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Sahabat, kita melihat yang pertama, iman yang hidup ditandai dengan ketaatan yang segera. Ketika Allah berikan perintah, Abram tidak menunda-nunda. Dia taat, dia berangkat, dia tinggalkan zona nyaman. Oh, enggak gampang, saudaraku. Kalau kita sudah kaya, kita tinggalkan tempat di mana sumber kekayaan kita. Abraham lakukan itu, sahabat. Itulah wujud nyata dari iman. Jadi ketaatan tidak bisa lepas dari iman. Yang kedua, iman yang hidup tidak ragu-ragu. Dalam ayat 6, ayat 7, dan ayat 8a. Kita lihat dulu ayat 6 dan ayat 7. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8a, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel sebelah barat dan Ai sebelah timur. Jadi kita amati di sini, sahabat, ya, bahwa iman yang hidup tidak ragu-ragu. Sahabat, kunci iman Abraham adalah ia percaya kepada kesetiaan Allah, sang pemberi janji itu. Kepercayaan penuh ditunjukkan dengan tidak ragu-ragu
tidak ragu sedikit pun akan janji Allah mengenai ahli waris kandungnya. Padahal secara biologis ia dan istrinya tidak mungkin lagi menurunkan keturunan. Iman Abraham teruji dan terpuji sebab sepenuhnya ditujukan kepada Allah dan diberdayakan oleh Allah. Dan hal yang menarik yang dia lakukan adalah dia berangkat, dia pergi, dan yang saya amati, dia 3 kali kita melihat dia membangun hidup doanya kepada Tuhan. Nah, ini poin yang ketiga, kita lihat iman yang hidup ditandai dengan adanya penyembahan yang benar pada Tuhan Allah. Penyembahan bersifat pribadi. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Saya baca lagi ulang ayat 7. Ya, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sahabat, Abraham mendirikan mezbah di Kanaan, di tempat-tempat persinggahannya, sebagai tanda penyerahan diri dan penyerahan Kanaan kepada kedaulatan dan kuasa Tuhan. Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah memang banyak digunakan oleh penganut agama-agama lain pada zaman itu. Namun bagi Abraham, mezbah lebih dari sekadar tempat untuk mempersembahkan korban. Mezbah dari batu yang kokoh itu menjadi simbol persekutuan Abraham dengan Allah untuk mengingat kembali perjumpaan bermakna dengan Allah. Tuhan mungkin sedang membimbing sahabat ke tempat di mana sahabat dapat mengikuti Tuhan, bahkan melayani Tuhan dan berguna bagi Tuhan. Jangan biarkan keamanan dan kenyamanan yang sahabat rasakan saat ini membuat sahabat enggan terlibat dalam penggenapan rencana baik Tuhan tersebut. Spiritualitas kehidupan rohani Abraham mungkin tidak akan bertahan tanpa pembaruan cinta dan setianya kepada Tuhan. Mezbah yang dibangun Abraham menolong kita untuk mengingat bahwa Allah adalah pusat hidupnya. Jadi ketika kita menyadari bahwa Allah adalah pusat hidup kita, center dari hidup kita, maka kita akan membangun persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana dengan sahabat? Apakah Allah juga menjadi pusat hidup sahabat saat ini? Yang terakhir, yang keempat, iman yang hidup melanjutkan perjalanan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Kejadian 12 ayat 9. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kata berangkat menarik di ayat ini. Kata berangkat secara harfiah ini berarti mencabut pasak tenda, mencabut kemah. Bayangkan, kemanapun pergi pasang tenda lalu dicabut. Hal ini mencerminkan kehidupan nomaden. Ya, kehidupan yang berpindah-pindah dari Abraham. Seperti halnya memasang kemahnya, memasang tendanya. Negeb ini berarti selatan. Ini bukan gurun, tapi padang rumput yang kering pada waktu tertentu dalam setahun. Sahabat, Negeb adalah nama wilayah Palestina yang letaknya di sebelah selatan, di selatan Berseba. Dahulu kala daerah ini masih cukup subur. Ternyata di sana ada pengaruh-pengaruh dari Mesir, antara lain karena hubungan perdagangan. Kemudian berubah menjadi padang gurun, dan sekarang orang berusaha membuatnya subur lagi dengan irigasi. Nah, itu sedikit informasi tentang Negeb. Nah, sahabat, Abraham menjadi teladan bagi kita dalam hal iman dan ketaatan. Iman kita harus dilatih untuk melakukan langkah-langkah yang seolah mustahil, tapi yang sebenarnya telah Tuhan perintahkan kepada kita. Kita belajar hari ini, sahabat, bagaimana iman Abraham itu. Ya, kita melihat iman Abraham yang luar biasa. Sahabat, 4 ciri iman yang hidup dalam kehidupan Abraham. Iman yang hidup ditandai dengan ketaatan yang segera. Ya, segera tanpa menunda. Ketaatan yang total, tidak setengah hati. Abraham nurut
Yang kedua, iman yang hidup. Tidak ragu-ragu, tanpa ada keraguan. Tetap melangkah, sahabat. Yang ketiga, iman yang hidup ditandai dengan adanya penyembahan yang benar kepada Tuhan Allah. Membangun hidup penyembahannya. Karena Yesus Tuhan adalah senternya. Yang keempat, sahabat, iman yang hidup melanjutkan perjalanan dengan penuh keyakinan. Apapun ada tantangan, ada tekanan, ada godaan, jebakan, tetap terus melangkah. Sahabat, nah hari ini kita belajar bagaimana kita melangkah, bergerak dengan iman. Sahabat, jangan biarkan risiko kita mengalahkan suara Tuhan. Belajar peka dengan Tuhan. Ambillah langkah yang diperlukan jika kita telah mendengar perintah Tuhan. Bila itu merupakan pimpinan Tuhan yang sejati, semua akan berakhir dengan baik. Jangan pernah takut. Mari kita bergerak dengan iman. Apapun masalahnya, hari-hari di tahun 2025 akan kita hadapi dengan baik. Dan kita akan berkata nanti, ya Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima. Biarlah firman-Mu ini boleh menolong setiap kami, agar kami tetap bergerak dengan iman. Apapun yang sedang kami dengar, gaduhnya, berita, riuhnya, informasi, kami tetap percaya bahwa Engkau yang memanggil kami tidak pernah keliru. Engkau akan menuntun kami dan memberkati kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sahabat Iktus, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat Iktus telah setia mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa dalam acara kita Bible Survey selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.